Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Chandra Wijananti dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Departemen Rehabilitasi Medik, hendak membawakan mengenai literatur review saya yang dipublikasi pada tahun 2018 dengan judul Pulmonary Rehabilitation for COPD in Natural Disaster Setting. Demikian kurikulum vitae saya dokter spesialis rehabilitasi medik di Rumah Sakit Persahabatan, saya dokter pendidik klinis di FKUI Jakarta, saya kepala KSM Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit Persahabatan, serta ketua komite medik di Rumah Sakit Persahabatan dan konsultan rehabilitasi di Wisma Atlet Jakarta. Sebagai pendahuluan, saat literatur review ini disusun di tahun 2018, di mana natural disaster di Indonesia sangat banyak. Saat itu, saya memikirkan bagaimana dari keilmuan saya sebagai rehabilitasi kardiorespirasi, dampak dari suatu disaster pada pasien-pasien yang memiliki respiratory problem dan memerlukan perawatan maintenance. Saat itu, COPD atau PPOK sebagai pasien yang memerlukan salah satu atensi apabila kita menghadapi suatu setting bencana atau disaster. Di Indonesia, kita tahu bahwa termasuk belum mantap mengenai disaster preparedness. Apalagi Indonesia adalah dianggap sebagai supermarket dari natural disaster. Dicari semua terjadi dalam daerah ring of fire. Natural disaster dari earthquake biasa, volcano eruption, forest fire, apalagi sampai dengan setting saat ini di mana makin banyak lagi yang kita hadapi dalam setting bencana. Dari hal itu secara keseluruhan dalam salah satu literatur ditulis oleh Pasca Purnama, dikatakan bahwa yang penting sekali untuk semua setting bencana akibat apapun adalah disaster preparedness, kesiapan menghadapinya, mitigasinya, serta apa yang direncanakan untuk menghadapi pasca disaster planning-nya. Di dalam literatur review ini dibagi mengenai dua hal, impact dari natural disaster tersebut terhadap health status, serta impact-nya secara langsung pada kasus yang ingin saya lihat, yaitu PPOK. Pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti PPOK, kemudian coronary artery disease, dan penyakit lainnya, hal ini apabila terjadi penghentian suatu terapi yang kontinu akan life threatening. Saat akut, apabila hal disaster mengenai suatu komunitas atau suatu area, tersering adalah adanya diare serta penyakit infeksi respirasi akut. Apabila orang tersebut sudah survive atau coping terhadap suatu penyakit respirasi kronis, maka hal tersebut bisa memicu suatu eksaserbasi di saat akut sampai after effect-nya. Pada suatu PPOK, inhalasi dari debu, inhalasi dari semua partikel-partikel pada suatu tsunami otomatis akan membuat pernafasan menjadi sulit. Dan kesulitan dari sistem pernafasan pada PPOK itu karena adanya inflamasi akibat disaster secara langsung. Secara tidak langsung otomatis karena penghentian secara mendadak semua perlakuan pengobatan dan tata laksana medis yang selama ini dia dapatkan. Hal ini dibahas oleh Kobayashi dan kawan-kawan saat terjadi Great Earthquake di Jepang. Dikatakan juga penyebab dari respiratory disturbance. Salah satunya penyebab langsung yang tadi saya sudah katakan di situ adalah adanya inhalan material yang masuk ke dalam saluran pernafasan pada periode bencana tersebut, yang akan menjadi suatu inflamasi di dalam jalan nafas, kemudian menjadi reaksi alergi, dapat mengakibatkan suatu penyumbatan, infeksi maupun iritasi. Sedang tercekik pun bisa terjadi apabila terjadi secara masif dan banyak.
Kausa yang tidak langsung bisa juga karena problem neuromuskular. Karena saat terjadi bencana bisa saja terjadi kasus-kasus trauma, baik trauma ke otak di mana terjadi gangguan untuk pusat nafas, ke tulang belakang ataupun daerah torasik yang terkena langsung sehingga mengganggu paru-paru. Efeknya otomatis kepada breathing mechanism, mengganggu compliance paru dan efek batuk untuk clearance. Ini dibahas di Yanai serta Kobayashi juga untuk, di Jepang pada saat disaster, serta khusus untuk PPOK di materi literatur Yanai. Prevalence dari PPOK dalam suatu disaster di Jepang saat itu, penulis ini mengatakan bahwa pasien PPOK banyak sekali yang terdata karena di sana banyak juga yang dengan oksigen terapi dan ditanggung oleh negara. Pada periode 6 bulan pertama, banyak sekali yang masuk ke emergency department karena eksaserbasi. Ada juga yang membutuhkan untuk dirawat, bahkan beberapa ada yang membutuhkan menggunakan mechanical ventilator. Pasien itu akan kembali terkendali setelah beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Sehingga dibagi menjadi 3 grup di dalam, penanganan disaster tersebut. Akut fase 2 minggu pertama saat terjadi bencana yang dikatakan oleh Kobayashi tersebut, kemudian subakut fase pada minggu ketiga sampai dengan kelima, dan fase kronik setelah minggu ke-6 sampai dengan 6 bulan. Dan jumlah pasien yang didata itu dinilai dari suatu data yang retrospektif yang mereka terima. Clinical finding serta functional status pada pasien PPOK pada disaster tersebut, mereka mempunyai data yang cukup akurat di dalam sistem kesehatan di mana mereka mendapatkan data tentang fungsi paru dan data setelah mereka follow up datang ke pusat kesehatan. Penurunan dari kehidupan sehari-hari, penurunan dari kemampuan pasien saat fase akut, subakut tentu berbeda. Pada penurunan di dalam, aktivitas itu lebih bisa diobservasi kalau dampak jangka panjangnya pada, fase kronik. Pasien-pasien dengan PPOK yang memiliki oksigen terapi, di saat terjadi bencana di fase akut, mereka akan kesulitan karena mereka akan terputus dari suplai oksigen yang dia biasa dapatkan. Kemudian mereka juga peka terhadap perubahan suhu di mana sistem heating yang mereka punya di rumah masing-masing juga terdampak. Adanya kekurangan suplai dari air dan suplai makanan otomatis membuat masalah tersendiri di luar dari psikis yang mereka harus hadapi karena bencana. Pada pasien-pasien dengan PPOK ini, apabila tracheobronchial infeksi menjadi semakin buruk akibat bencana, otomatis akan memberikan dampak secara kelanjutannya pada efek PPOK-nya tersebut setelah bencana terlalui. Pasien-pasien dengan PPOK tetap diawasi, dilihat, dan didata di semua center kesehatan yang mereka datangi setelah periode bencana tersebut dilewati. Dan eee, dari data tersebut didapatkan dari literatur ini secara retrospektif bahwa beberapa ada yang memerlukan mechanical ventilation dan ada yang meninggal karena komplikasi pneumonia. Diagnosis komplikasi akibat pada PPOK pada setting bencana, salah satu apabila dia perburukan, kemudian muncul adanya pneumotorak atau pulmonary embolism pada setting saat bencana terjadi dengan adanya eksaserbasi dari gejala-gejala yang ada. Pasien itu yang lebih mampu bertahan apabila dia sudah terbiasa untuk memanage dirinya menghadapi gejala-gejala
PPOK-nya mempunyai pola perilaku yang baik untuk memaintain pulmonary rehabilitation program apabila mereka sudah mendapatkannya di fase kronik di rumah, sehingga mereka bisa mengerjakan minimal bagaimana cara coping terhadap sesaknya di saat setting bencana. Pulmonary rehabilitation otomatis suatu core latihan oleh multidisiplin yang inti salah satunya adalah exercise serta seluruh kendali terhadap respiratory property. Sampai dengan bagaimana dia kembali aktif return to work serta dalam aktivitas sehari-harinya. Goalnya yang dapatkan pada pasien PPOK sama setting bencana maupun tidak setting bencana karena kita harus mengatasi apakah yang saat itu terjadi, apakah masalah pada oksigenasi maupun ventilatorinya. Karena bisa terjadi kausa non-obstruktif juga terjadi karena hantaman pada sistem neuromuskular. Breathing retraining penting dikerjakan. Bagaimana mereka melakukan relaksasi, melakukan energi konservasi, bagaimana melakukan pulse sleep breathing di dalam aktivitas sehari-hari tetap harus dia aplikasikan di saat dia menghadapi disaster atau bencana. Airway secretion pasti krusial karena ini yang akan menjadi dampak apabila tracheobronchial tree ada inflamasi. Mereka membutuhkan pengawasan atau mungkin bantuan untuk membersihkannya. Kemudian supportive oksigen terapi bagi pasien dengan long term oksigen terapi. Dan mereka harus memanage dengan batuk efektif untuk bisa mengeluarkan semua sekret sebagai mucociliary clearance-nya. Dan dia harus memanage suatu community based breathing apabila para pasien PPOK tersebut bisa bertemu dengan komunitas atau populasi terdampak bencana yang sama-sama bertahan terhadap PPOK. Mereka bisa saling mengingatkan tentang breathing retraining di antara sesama pasien. Goalnya untuk rehabilitasi program dalam disaster pada suatu large scale natural disaster adalah bagaimana functioning dari suatu pasien itu kembali pada aktivitas baik dalam setting suatu personal maupun dalam setting suatu environment atau lingkungan. Dan the Committee of Rehabilitation on Disaster Relief CRDR dari ASPRM juga sudah membuat beberapa guideline untuk mensupport anggota mengatasi tentang disaster preparedness dari sisi functioning. Untuk kasus-kasus kronik respirasi terkait dengan PPOK aftermath suatu disaster, penting otomatis adalah mempersiapkan pasien-pasien tersebut di daerah-daerah yang rentan terjadi bencana. Apabila terjadi, apa yang mereka harus lakukan dan apa yang kemungkinan akan mereka dapatkan. Sebagai penutup, dalam literatur review yang saya paparkan di tahun 2018 tersebut, subjek dengan PPOK akan mendapatkan simptom klinis serta penurunan fungsi setelah terkenai impact dari bencana, natural disaster. Strategi dari dokter rehabilitasi medik, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk PPOK spesifik untuk disaster penting. Yang tadi sudah diungkapkan bagaimana mereka harus prepare terhadap maintain dari program yang dia harus jalankan sehari-hari. Kemudian Komite Penanggulangan Bencana di Indonesia perlu lebih berkolaborasi di dalam tim, terlibat di dalamnya adalah tim rehabilitasi medik untuk mengawal pasien kembali ke aktivitas dan return to activity serta return to work di dalam kesehariannya dengan mempertahankan fungsional yang tersisa. Setelah pemaparan dari literatur review saya tadi, saya akan berusaha menarik kesimpulan dalam clinical implementation-nya. Kenapa literatur review saat itu saya susun? Saya harapkan di dalam clinical implementasi ada EBM untuk evidence based medicine untuk tata laksana disaster preparedness untuk PPOK,
Karena PPOK merupakan salah satu role model untuk penyakit paru kronis, meskipun kita tahu banyak sekali penyakit respirasi yang lain selain PPOK. Kemudian bagaimana cara managingnya di saat atau setelah suatu bencana, dan bagaimana cara self assessment dalam local resources atau center based resources. Ini mengacu pada apa yang dikerjakan oleh beberapa sejawat dengan literatur review yang disusun untuk self management di Jepang. Mengingatkan kembali tentang respiratory muscle dan apa yang bisa terdampak pada bencana, pada PPOK yang ringan, diafragma mungkin terdampak masih ringan, disfungsinya masih ringan. Akan tetapi pada PPOK yang makin berat, seluruh otot-otot nafas pun akan terdampak. Apabila ada penyebab-penyebab lain pada bencana selain PPOK-nya seperti trauma, cedera, dan sufokasi dan lain-lain, maka seluruh thoracic cavity akan terdampak. Nyeri menyebabkan dysfunction breathing. Apabila dysfunction breathing atau ritme yang terganggu itu pada pasien PPOK, otomatis desaturasi, gangguan oksigenasi, dan bisa life threatening atau mengancam nyawa. Pada PPOK selalu ada low grade inflamasi. Peradangan seringan ada dan itu sistemik seluruh tubuh. Apabila dipicu pada terjadinya suatu disaster, otomatis seluruh United Airway dari hidung sampai dengan ke paru, kemudian seluruh tubuh akan terdampak. Airway inflammation di dalam PPOK yang tidak pernah hilang dan hanya bisa dikendalikan baik dengan obat, dengan exercise yang rutin yang menjadi suatu habit dari pasien akan menjadi meningkat luar biasa apabila terdampak oleh bencana. Saya coba pilahkan untuk rehabilitasi manajemen pada PPOK saat bencana. Pada waktu nyeri, kita evaluasi source of pain-nya dan berikan terapi tata laksana simptomatik sesuai source of pain saat itu. Karena ini setting bencana. Apabila disfungsi dari rongga torak karena mungkin ada nyeri karena trauma, lakukan imobilisasi semampunya. Kita bisa melakukan dengan memberikan taping atau memberikan bandit atau apapun yang bisa dikerjakan untuk mengimobilisasi gerakan yang terlalu banyak dari thoracal mobility. Kemudian diberikan latihan-latihan yang self-tolerated, baik untuk kekuatan diafragma ataupun untuk melatih kembali pernafasan yang terdampak. Postur yang kurang baik diperbaiki. Masalah airway diproteksi apabila perlu dengan tim untuk manajemen airway clearance. Karena bisa saja tim dari kedokteran respirasi harus membersihkan atau membilas jalan nafas yang kemasukan semua partikel-partikel yang ada dalam natural disaster. Altered respiratory dan general endurance pasti terjadi saat akut. Jadi kita berikan bagaimana dia mengerjakan energi konservasi minimal untuk dia sendiri ADL saat itu. Karena secara fisik dan emosi pasti terdampak seluruhnya karena bencana. Kemudian post disaster apa yang harus dikerjakan? Apabila terjadi pain, tetap evaluasi pain-nya sekarang karena apa dan diberikan tata laksana sesuai source of pain-nya. Apabila terjadi chest wall dysfunction yang sustain, lakukan karena di kasus ini kronik beda dengan tadi yang setting akut, lakukan chest mobility exercise gradually, pastikan aman, tidak ada fraktur di dalam rib dan lain-lain. Kemudian diaphragm strength-nya juga increase gradually. Kalau diawali akut self-tolerated, kemudian di saat kronik increase gradually. Dan semuanya individualist training atau tailor-made. Apabila terjadi improper posture atau improper breathing, perbaiki. Apabila terjadi masalah di airway, kontrol inflamasinya. Dengan multidisiplin, tidak hanya dokter rehab, dokter dalam satu tim yang menangani pemulihan kembali pasien untuk dapat beraktivitas baik dari impairment, disability, handicap, ataupun dari masalah penyakit dasarnya sampai dengan bagaimana partisipasinya di dalam lingkungan yang kita kerjakan, dampaknya bagi pasien tersebut, dalam seluruh dokter yang terkait maupun multidisiplin tim yang suportif di dalam tata laksana pasien itu harus membantu untuk airway clearance-nya maupun controlling dari disease progression-nya karena PPOK ini chronic deteriorating disease. Modalitas rehab bisa dikerjakan, terutama modalitas yang untuk mengontrol inflamasi. Kemudian prolong altered respiratory dan general endurance di setting kronik. Ingat,
akan ada post traumatic stress disorder pasca bencana dan coping mechanism kemampuan bertahan dan beradaptasi seseorang berbeda-beda. Gradually rekondisi exercise sesuaikan dengan setiap pasien dan goal-nya adalah kembali dalam aktivitasnya sehari-hari. Modalitas untuk PPOK after disaster karena ini low grade, rata-rata kita mempunyai modalitas untuk mengatasi inflamasi. Beberapa modalitas yang diberikan adalah laser terapi dengan sejawat bisa kerjakan dengan tipe apapun laser untuk non farmakologi modality. Apabila ada problem yang terdampak ke thoracal property baik neuromuskuler, banyak juga modalitas yang bisa kerjakan selain juga exercise. Ini di pojok kanan ada diaphragmatic exercise dengan strength yang kayak menggunakan manometer biasa, yang di sisi kiri adalah pemberian laser robotik, dan ada juga kalau mau sejawat memiliki yang low level, high level atau tipe yang dimiliki oleh lokal researcher silahkan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat, semoga kita semua terselamatkan dan mendapatkan disaster preparedness yang maksimal, baik untuk kita, untuk lingkungan kita, untuk Indonesia tercinta, dan kita dapat menjaga pernafasan kita, dan kita diberikan keselamatan yang sebaik-baiknya dunia akhirat, karena once you cannot breathe, nothing else matter. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih kepada Perdosi Sulawesi Papua atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.